Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayuni dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini kakak mungkin saya akan menggunakan bahasa kakak ya, karena mungkin kakak di sini mau sedikit berbagi ilmu mengenai penggunaan perangkat pengolah kata, dimana modul yang udah kakak bikin ini itu untuk siswa kelas 10 ya. Bisa kita ketahui ya, tau gak sih adik-adik apa itu pengolah kata? Kakak bakalan sedikit bahas soal sejarahnya dulu, dimana pada puluhan tahun silam pada masa kerajaan, pengolah kata digunakan sebagai alat untuk membuat dokumen dengan hasil dengan tulisan yang formal atau rapih. Jadi pengolah kata itu tuh bisa jadi alat, bisa jadi program, bisa jadi pokoknya perangkat yang digunakan untuk menulis laporan ataupun surat supaya lebih rapi gitu. Nah, dulu menurut C. Latham Soles itu tuh pada tahun 1867 salah satu alat pengolah kata yaitu sintik. Nih bisa lihat sendiri kan, sintik itu kayak gini. Kemudian untuk masa sekarang perangkat pengolah kata ini berupa program di komputer adik-adik yang biasanya kalau kita udah install yang namanya Windows, pasti kita udah langsung punya nih Microsoft itu kan terdiri dari pengolah kata, pengolah angka. Pengolah kata itu salah satunya ada Microsoft Word, terus ada Adobe Word, ada WordArt, ada Adobe Word, terus ada Notepad, ada Keyword, dan lain-lain. Terus aplikasi apa sih yang sering kalian gunain untuk mengolah kata? Nah, mungkin aplikasinya itu yang udah sebelumnya kakak sebutin kan, ada Microsoft Word yang dibuat oleh perusahaan Microsoft Office, kemudian ada Lotus Word yang dibuat oleh perusahaan IBM, lalu ada Notepad yang biasanya itu buat editor atau nulis note lah yang sekiranya masih sedikit gitu. Terus ada juga Corel Perfect, itu dia turunan dari Corel yang mungkin adik-adik kalau misalkan mau bikin desain itu biasanya pakai Corel tuh. Terus ada Adobe Word, nah ini kita jarang dengernya kan. Ini tuh salah satu pengolah kata dasar yang menggunakan lisensi GPL. Apa sih GPL? GPL itu kalau kakak nggak salah ya, itu tuh graphic language, pokoknya P-nya nggak tahu deh itu apa. Lanjut ya, kakak tanya nih sama kalian, penting gak sih untuk tahu aplikasi pengolah kata? Nah, jawabannya itu penting banget. Kenapa? Kita harus tahu nih dari fungsi aplikasi pengolah kata itu. Pertama yang kayak tadi udah kakak jelasin di awal itu biar dokumennya rapi. Tapi selain rapi, dokumen apa sih yang biasanya kita buat? Nah, adik-adik biasanya kan kalau misalkan lagi jalan-jalan atau study tour, itu biasanya nanti setelahnya bakalan disuruh bikin laporan kan, laporan akhir dalam sebuah kegiatan. Nah, biasanya laporan kegiatan ini itu isinya adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada adik-adik oleh guru, tujuannya untuk pertanggungjawaban atau kayak misalkan apa aja sih yang udah kalian perhatiin selama perjalanan, terus gedung apa sih yang udah kalian kunjungi. Pokoknya isinya semuanya tentang kegiatan kalian tuh. Terus fungsi laporan kegiatan itu bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama ada sebagai bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang kedua ada sebagian bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan.
Kemudian ada dasar pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Terus ada jenis laporan juga nih, di mana laporan kegiatan itu dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada laporan kegiatan secara tidak tertulis. Kemudian ada laporan kegiatan secara tertulis. Nah, secara tertulis ini biasanya lengkap. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngikutin kegiatan secara full, biar kalian tuh ngerti nanti cara nulis laporan tuh gimana. Nah, kemudian kakak mau kasih tahu nih hal-hal yang harus kalian perhatiin dalam menulis laporan. Yang pertama, harus jelas dan cermat, terus harus mengandung kebenaran dan objektivitas, harus lengkap, harus tegas, konsisten, kemudian disampaikan kepada orang yang tepat, dan harus dibuat tepat waktu. Poin terakhir ini paling penting. Kenapa? Kalau kalian ngaret, kalau kalian lewat dari batas yang udah ditentuin dari tugas, itu kalian sama aja namanya ngebuang waktu. Siapa sih yang suka ngebuang-buang waktu? Ayo, jujur. Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kita ketahui sebelum membuat laporan? Pertama itu memahami struktur laporan. Apa aja strukturnya? Dimulai dari halaman pertama, yaitu sampul atau cover. Biasanya isinya itu ada judul, identitas, dan keterangan penulis. Terus ada kata pengantar di halaman selanjutnya. Terus dilanjutin sama halaman ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Apa sih bedanya ini? Nah, daftar isi ini dia tuh kayak bisa dibilang kalau kalian mau berkunjung ke suatu tempat, dia tuh merupakan peta. Jadi dia tuh paling penting untuk kita bisa nih. Dan biasanya agak bingung sih orang-orang untuk bikin daftar isi, karena kan nanti dia harus lihat halamannya lagi, bolak-balik gitu kan. Terus ada bab 1 yang isinya biasanya pendahuluan, terus bab 2 yang isinya pembahasan, kemudian ditutup. Nah, selain penutup ini biasanya ada juga yang ngasih halaman selanjutnya itu berupa lampiran. Lampiran itu biasanya berisi hasil foto kegiatan ataupun foto-foto yang pengen kita lampirin dari hasil laporan itu. Nah, udah ngerti sampai sini? Ya, kakak selanjutnya jelasin lagi ya soal penulisan laporan. Dalam penulisan laporan biasanya ada salah satu langkah penting, namun cukup menghabiskan waktu dan terkadang menyebalkan. Kenapa? Apa coba yang suka bikin kalian bingung gitu? Nah, ini nih, daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang menunjukkan isi pokok dalam sebuah laporan atau makalah. Ibarat peta yang memberi petunjuk dan arah kepada penggunanya. Daftar isi itu ada, bisa kalian lihat sendiri nih di contoh ini. Apa aja sih? Terus kakak di sini mau mungkin sedikit berbagi ilmu soal cara membuat daftar isi otomatis, karena ya menurut kakak juga yang paling susah dalam membuat laporan itu bukan laporannya, bukan isinya, tapi gimana cara kita pahamin apa aja struktur laporannya, karena dari situ tuh kita bisa ngarang bebas. Enggak sih, bukan ngarang, cuma kalian bisa lebih terstruktur kalau bikin laporan. Nah, cara membuat daftar isi otomatis itu ada yang pertama, membuat laporan hingga selesai. Kemudian setting, terus udah dilakuin setting, kita bakalan ke menu reference atau ke tabel konten. Kemudian pilih salah satu model daftar isi yang kamu inginkan dan klik halaman yang akan jadi daftar isi dan selesai.